Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Oke, ini janji calon wakil presiden, sekarang wakil presiden 19 juta terbuka. Itu di mana sih, Dok? Ya itu kan angka optimis, kenapa kita tidak? Harus Optimis? yakin dong. Angka Dari optimis. mana angkanya? Kan banyak ruang-ruang kerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kayak kita hari ini melakukan kolaborasi dengan misalnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu akan membuka para petani-petani milenial. Kemudian di Kementerian BUMN, kemudian ada beberapa kementerian yang lain, belum lagi Badan Halal. Kemarin Badan Halal itu Pak Haikal menyampaikan kita bisa kok sekitar 10.000. Jadi ruang-ruang lapangan pekerjaan ini memang sedang kita ciptakan, belum lagi nanti ada Danantara. Danantara, Itu proyek nabung kerja juga ya? investasi, pasti serapan tenaganya juga besar. Baik. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer terlihat gagap saat mencoba menjawab janji kampanye Gibran yang akan membuka 19 juta lapangan kerja. Sangat mungkin, siapa yang tidak mungkin? Nah, tinggal begini, negara ini juga harus ramah dengan para pengusaha-pengusaha terkait apa izin. Terkadang izin juga menjadi kendala, karena kan mereka juga cerita ke kita, Pak ini gimana? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan, izinnya dipersulit. Yang mempersulit siapa? Ya nggak tahu tuh birokrat-birokrat itu. Pemerintah. Dia nggak tahu lah, saya nggak mau jawab itu. Yang mau izin siapa? Dia nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang heran, kita bernegara udah kayak ormas, kayak LSM. Oke. Nah ini yang membuat kita sebetulnya sedikit prihatin. Mengeluh soal lapangan pekerjaan. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia malah mengeluh soal lapangan pekerjaan, Pak Wapres Gibran. Duh, gimana sih Mas Wapres ini katanya waktu kampanye dulu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Kok nggak ada? Hah? Mas Wapres, kriminalitas terjadi setiap hari di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, ya, kelaparan, putus sekolah, ya. Orang menyelesaikan hidupnya sendiri, itu karena apa? Karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak bisa makan, nggak bisa bertahan hidup. Dan Mas Gibran dulu menjanjikan seolah mengiyakan, wow, 19 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia kalau memilih saya. Tapi buktinya mana Mas Wapres? Ayolah Mas Wapres. Mas Wapres itu sudah punya jabatan tinggi, orang nomor 2 di negeri. Tolonglah, ayo. Wujudkan janji-janjinya, jangan hanya omong-omong doang. Kasihan rakyat yang berharap. Dulu rakyat mencoblos Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan harapan apa? Oh iya, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, kita bisa kerja karena dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan begitu. Kalau sudah jadi, kok lupa sama janjinya? Ayolah Mas Wapres, tolong Mas Wapres. Kasihan rakyat Indonesia turun ke bawah. Ya lihat, banyak orang menderita, banyak orang susah karena apa? Nggak ada lapangan pekerjaan. Kriminalitas akan semakin tinggi kalau semakin banyak pengangguran Mas Wapres. Ini bukan main-main. Ini serius Mas Wapres. Ayolah Mas Wapres. Hah? Masa cuman ya pidato-pidato gitu-gitu aja, nggak ada konkretnya ya? Aduh, teruskanlah komen kalian tentang Mas Gibran. Komen. Apa terserah, komen apa enak. Ya. Hah? Capek saya. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, mengingat ya pidato atau penyampaian dari Gibran, ya bukan pidato sebetulnya ya, tapi janji kampanye lah, lebih tepatnya seperti itu pada saat debat kalau nggak salah ya, debat cawapres pada saat itu, dimana beliau berjanji kita akan buka 19 juta lapangan pekerjaan buat kaum muda dan perempuan, bahkan dikatakan seperti itu. Dan kemudian diantaranya ya ada untuk ini, untuk itu, dan lain-lain. Tadi juga nampaknya Bung Noel Ebenezer ya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, tampaknya agak gemetar gitu ya, agak mikir lagi ya, semacam belepotan juga tuh ya, gugup membahas soal janji Gibran.
menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu pernah juga Pak Jokowi seperti itu ya, 10 juta lapangan pekerjaan. Padahal gelombang PHK terjadi di mana-mana. Begitu juga dengan Gibran, teman-teman. Janji kita akan buka 19 juta lapangan pekerjaan. Awal tahun 2025 atau kita bilanglah 2025 lah gitu ya. Bahkan PHK itu banyak sekali. Bagaimana mungkin menciptakan lapangan pekerjaan sedangkan pekerjaan pun yang sudah ada itu nggak bisa dipertahankan? Bagaimana mungkin untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sedangkan lapangan kerja yang sudah ada sebelumnya itu susah atau nggak bisa bahkan untuk dipertahankan? Makanya terjadi PHK massal. Kalau kita berlogika berpikir, mana lapangan pekerjaan yang mana yang mau dibuat, yang mau dibangun, mana? Toh pekerjaan yang sudah ada pun nggak bisa dipertahankan. Gimana mungkin bisa menciptakan kembali lapangan pekerjaan baru? Seperti dikatakan Bung Noel tadi, Danantara misalnya. Emang Danantara berapa sih menyerap tenaga kerja gitu ya? Ada ini itu tadi macam-macam disebutkan ya. Kita lihat masyarakat Indonesia susah sekali mencari pekerjaan ya. Pengangguran terjadi di mana-mana. Ya. Anak-anak jalanan banyak sekali. Bahkan banyak orang yang mungkin anaknya tidak sekolah karena nggak mampu membiayai, karena melihat bagaimana situasi dan kondisi ekonomi. Nah kemudian teman-teman ya, bila mana nanti misalnya ada yang mencuri, misalnya rakyat kecil yang mencuri beras atau maling apa lah itu ya, maling ayam atau maling sesuatu hal yang memang untuk mereka konsumsi biar bisa makan, biar nggak kelaparan tadi. Kalau ketahuan, belum lagi dihukum, digebuki, dan lain-lain. Harusnya pemerintah hadir, yaitu tadi menciptakan lapangan pekerjaan tadi. Dan rasa-rasanya kenapa mungkin masyarakat Indonesia memilih Bapak Prabowo Gibran pada saat itu ya, karena mungkin mendengar janji kampanye misalnya. Tidak hanya sekedar ada dukungan dari pihak-pihak tertentu, bukan hanya sekedar ada dukungan dari pihak-pihak lain, tetapi kita dengar ada janji, kita akan buka ini, kita akan berikan seperti ini, program kita begini, begono, dan lain-lain. Rakyat berpikir, oh kita bisa mendapatkan pekerjaan ketika mereka sudah berdiri nanti. Kan itu yang mungkin dipikirkan. Ya setelah menjabat, setelah jadi, mana? Apalagi Mas Gibran misalnya. Kemana-mana berbicara hilirisasi. Kemana-mana berbicara AI. Dan bahkan tersorot terus-menerus kalau kita melihat Gibran bagi-bagi susu ke sekolah-sekolah misalnya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis itu berjalan. Emang cuman itu bisa dikerjakan? Emang gak ada kerjaan yang lain apa? Ngecek biar apa? Biar apa namanya? Biar stabil misalnya. Memastikan misalnya. Biar berjalan baik, berjalan lancar, tanpa kendala atau suatu apapun. Emang nggak bisa ketua RT yang ada di situ, atau kepala desa, atau menteri sosial, atau aparatur negara yang lainnya misalnya. Dan berbicara hilirisasi yang mana nih? Yang mana coba ya? Berbicara beliau hilirisasi nikel. Ya, seperti apa? Ayo dong dijelaskan. Hilirisasi Kemenyan baru-baru ini nih di Sumut tuh, di Medan tuh kalau nggak salah tuh beliau sama Bobi Nasution juga, ada Pak Luhut Bin Sarpanjaitan ya. Hilirisasi Kemenyan, hilirisasi kunyit. Tapi kita nggak tahu bagaimana prosesnya nanti
gitu ya, nggak ada dijelaskan prosesnya. Misalnya proses di mana nanti ini bisa menyerap tenaga kerja sekian ribu misalnya. Dan lebih tepatnya manalah lapangan pekerjaan itu. Ini udah hampir setahun loh menjabat loh ya. Sudah hampir setahun menjabat, belum muncul-muncul lapangan pekerjaan tadi. Lapangan pekerjaan yang mana? Apakah kita harus menunggu setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan baru lapangan pekerjaan itu muncul atau hadir di tengah-tengah negeri ini? Kan itu yang menjadi tanda tanya. Jadi ya memang sebetulnya it's okay lah. Ya, kalau memang tidak bisa, ya minimal jangan berikan janji-janji nanti dibilang omon-omon malah nggak terima gitu ya. Nah itu dasarnya tuh teman-teman. Nah jadi menurut saya juga ya kalau hanya janji-janji sekedar janji tanpa ada pembuktian, ya masyarakat ujung-ujungnya jadi muak ya, dikritik nanti ada respon. Kalau mau kritik kasih solusi dong. Ada tuh beberapa oknum yang menjawab seperti itu tuh, gitu ya. Jadi ya itu tadi dia teman-teman, gimana masyarakat itu mengharapkan pekerjaan, mereka memilih karena ada janji, ya tau-taunya nggak jadi, kan aneh tuh. Nah tapi ya mungkin ada lapangan pekerjaan yang bertambah, tapi kan bukan 19 juta misalnya seperti itu. It's okay lah. Tapi yang kita lihat mana PHK terjadi di mana-mana kan gitu. Ya teman-teman tahu lah, nilai sendiri saja lah ya. Nah coba saya lihat di sini ya beberapa penyampaian teman-teman kita ya. Pantun petang, katanya lapangan kerja terbuka yang ada malah dirumahkan. Kasihan rakyat kita Indonesia, tunggu mimpi jadi kenyataan. Salam akal sehat ya. Gak bapak, gak anak, sama aja pembohong. Omongannya Samsul asli, persis seperti si Raja Ndobol Pinocchio, seperti kentut tanpa bekas yang meninggalin bau busuk ya, tak membekas itu ya. Program abal-abal si Noel gagap menghayal lapangan kerja persis sama dengan yang dibacotin si Wapres Kerbitan. Janji buka 19 juta lapangan kerja, sama-sama hayalan, omon-omon. Apanya lagi Gibran aja bicaranya kurang pas, kurang luwes. Apalagi kriap-kriip, mana mungkin bisa kerja. Jutaan lapangan kerja itu ada, kerjaan. Bajar-bajar ternak penjilat Jokowi, Gibran, Fuhuwafafa. Bajar-bajar itu kan yang bayar Jokowi. Bajar-bajar itu kan peliharaan Jokowi sama Gibran. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, persis bapaknya Jokowi. Ya sudah tidak punya urat malu, banyak janji tapi jong. Negara ini bukan milik keluarga Jokowi. Hei, keluarga Jokowi tunggu pengadilan akhirat ya. Gak usah banyak alasan bro, bilang aja tukang bohong. Pakai alasan izinnya susah, wapresnya kok nggak bisa dapat izin, dapat dimaklumin wapresnya dungu. Janji 19 juta lapangan kerja sama penjilat-penjilat ternaknya bila berbohong tunggu akan siksa api neraka. Yang memilih harus bertanggung jawab. Dunia akhirat awas pasti janjimu dicacat sama malaikat. Wapres yang gak punya kredibilitas cuma omong-omong doang. Gak beda dengan bapaknya, buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Ya, tukang bohong, tukang tipu. Hati-hati Pak Prabowo dengan si Gibran, bocah ingusan yang menipu rakyat 58%. Jadi itu saja lah ya. Saya kalau berbicara soal lapangan pekerjaan ini saya agak-agak keras juga ya. Karena kita melihat ya banyak sekali, mungkin ya di Indonesia banyak juga yang masih kelaparan ya. Banyak sekali yang gak bisa bekerja, masih banyak yang pengangguran. Bahkan untuk ya tadi pendidikan tadi, karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membuat anaknya sekolah, ya maka anaknya dari usia kecil pun telah dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apalagi orang tua yang sudah tua misalnya, ya anaknya nggak ada pekerjaan misalnya, ya terpaksa hidup di jalanan, ya atau ngamen misalnya ya. Tapi itu kerjaan yang sangat mulia menurut saya, karena ya mereka
berusaha di tengah-tengah sempitnya lapangan pekerjaan, ya mereka berusaha untuk mencari kebutuhan hidup sehari-harinya. Jadi pemerintah harus berpikir, dan kemudian karena mungkin banyak yang yang mungkin banyak juga yang pendidikannya kurang misalnya gitu ya, nggak tamat SMA atau apa karena mungkin faktor-faktor ekonomi. It's okay lah, jangan terlalu pandang-pandang harus punya ijazah ini itu dan lain-lain, tetapi ya hadirkan pekerjaan bagi mereka-mereka yang memang ya yang nggak tamat sekolah misalnya, kata mau jadi tukang sapu-sapu kek, mau apa kek, mau tukang bersih-bersih kek, ya nggak apa-apa lah, yang penting lapangan pekerjaan itu ada, jaminan hidup untuk gajian itu mereka bisa. Jadi mereka ada harapan, oh bulan depan kita gajian ya, meskipun kadang-kadang ya secukupnya saja gitu ya, walaupun kerja sebulan tapi ya gajinya hasilnya tetap aja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, bahkan bisa juga bisa kurang, bisa lebih bisa kurang gitu ya. Mungkin itu saja lah teman-teman yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Sekali lagi terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton video ini. Salam dan sampai jumpa.